intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil islami nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, Ibu akan absen kalian ya. Yang pertama, Nurlistia Maulida hadir, Ella hadir, Indah Lestari hadir. Baik, hadir semua ya. Ibu akan menjelaskan mengenai dahsyatnya kesabaran. Buka LKS halaman 17. Apakah kalian tahu macam-macam bersabar? Ada berapa? Ya benar, ada 3. Apa saja? Yaitu yang pertama apa? Ya benar sekali, yaitu sabar dalam ketaatan. Apa contohnya? Ya, tidak lalai dalam mengerjakan sholat maupun sunnah maupun sholat wajib, dan rajin berpuasa. Yang kedua apa? Ya benar, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu dengan cara apa? Benar sekali, mempelajari ilmu agama. Yang ketiga yaitu apa? Bersabar dalam menghadapi takdir dan bersabar dalam menghadapi musibah. Benar sekali. Contohnya apa? Ya benar, tidak banyak mengeluh. Dan kita itu diwajibkan untuk. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ayat beserta hadis tentang bersabar dan hikmah bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Diperhatikan baik-baik ya. Yaitu surat Al-Imran ayat 186, yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Adapun penjelasan ayat di atas, yaitu seorang mukmin pasti diuji terhadap sesuatu baik dan dari hartanya, dirinya ataupun anggota keluarganya. Seorang mukmin mendapat ujian dari Allah sesuai dengan tingkatan kadar agamanya, yaitu apabila agamanya kuat, maka ujiannya akan lebih dari yang lain. Hadis tentang sikap sabar dan menghadapi ujian dan cobaan, yaitu Suhaib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika bertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis di atas, yaitu hadis di atas menggambarkan kepada kita tentang sikap dan membedakan antara orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Adapun sikap tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur tatkala memperoleh hal yang menyenangkan. Mensyukuri nikmat Allah bukan hanya mengucap alhamdulillah, namun juga mengaplikasikan rasa syukur itu dalam bentuk amal soleh. Jika seseorang benar-benar bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, ia akan memperbaiki hubungan vertikal maupun horizontalnya. Ia tidak akan melalaikan kewajiban sholat, dan ia akan menikmati sholat itu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Ia juga akan menyedekahkan hartanya atau tenaganya kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukurnya. Yang kedua yaitu ada bersabar tatkala menghadapi hal yang menyusahkan. Sikap sabar dalam menghadapi hal
misalkan menunjukkan tingginya tingkat keimanan seseorang. Adapun macam-macam bersabar sebagai berikut. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Dalam hal ini, sikap sabar dalam ketaatan diwujudkan dalam bentuk istiqomah dalam menjalaninya. Misalnya, tidak pernah absen melakukan sholat tahajud dan sholat duha, rajin berpuasa Senin dan Kamis, selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran sebanyak 1 juz setiap hari, dan giat menghadiri majelis ilmu yaitu setiap pekan. Yang kedua yaitu ada sabar dalam menerima musibah. Sabar dalam menghadapi musibah dibuktikan dengan baik, tidak banyak mengeluh dan mengumpat. Dalam hal ini, sebab ia yakin bahwa apa yang digariskan oleh Allah memiliki hikmah yang sangat besar, meskipun ia tidak tahu hikmah tersebut. Dan yang ketiga yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat akan terasa sulit ketika kita tak mampu mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu akan lebih mudah tatkala kita giat menuntut ilmu agama. Sebab dalam mempelajari ilmu agama akan lebih mudah memahami konsekuensi dari setiap jenis kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada hikmah bersabar dan menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama ada akan memperoleh ampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memperoleh pahala yang tiada batas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yang ketiga yaitu akan lebih tenang dalam menghadapi semua cobaan. Yang keempat, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membawa seseorang menuju surga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75. Dan yang terakhir, membuat seseorang lebih bertawakal. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita harus memiliki sifat sabar. Mengapa? Karena sifat ini mulia dan utama dan merupakan bagian dari keimanan atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sabar juga mendatangkan pahala, menjadi penolong dalam ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi perisai dalam tipu daya, dimulaikan oleh malaikat, dan dicintai oleh Allah, juga diberikan ampunan juga pahala yang sangat besar. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya yaitu kerjakan halaman 23 sampai halaman 27. Lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.